Mbak, itu keponakannya yang kemarin baru pulang dari Jakarta, dirawat di rumah sakit. Kok katanya terkonfirmasi positif COVID ya? Oh iya Mbak, itu yang kena COVID itu suaminya aja. Kalau Susi nggak ada gejala apa-apa, alhamdulillah. Tapi Mbak, kalau Mbak Susi itu masih sering keluar rumah, masih sering belanja di warung, apa nggak bahaya? Seperti itu takutnya nanti menularkan. Nah iya Mbak, Susi ini sudah tak bilangi loh Mbak, kalau tak suruh buat isolasi mandiri, tapi ngeyel Mbak, katanya gini, saya loh toh nggak ada gejala apa-apa, kalau saya isolasi mandiri nanti siapa yang kirim pakaian, terus habis itu makanan ke rumah sakit, saya nggak enak kalau nyiapin dan nganterin sendiri, jawabnya gitu Mbak. Alah Mbak, tapi kalau seperti itu takutnya membahayakan warga lain. Bagaimana kalau kita minta solusi ke Bu RT saja mengenai masalah ini? Jujur saja, saya sendiri juga takut, Mbak. Kalau melihat berita di televisi itu sangat mengerikan. Bagaimana menurut Mbak? Saya juga sebenarnya tuh ya takut, Mbak. Maka dari itu saya juga mengurangi kontak langsung sama Susi. Paling saya biasanya kirim makanan via Gojek, Mbak. Oke, Mbak. Nggak apa-apa, kita minta solusi ke Ibu RT aja. Siapa tahu ada masukan. Ya sudah, Mbak. Ayo sekarang kita ke rumah Bu RT saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Begini Bu RT, tujuan kami kemari ingin memberitahukan mengenai Bapak Mahmud yang kemarin baru pulang dari Jakarta. Sekarang dirawat di rumah sakit dan katanya itu kena COVID. Tapi saya lihat Ibu Susi sebagai istrinya itu masih sering keluar rumah dan membuat masyarakat setempat itu jadi takut, Bu. Iya, Bu, saya juga sebagai tantenya Susi dan Mahmud sudah menasehati, tapi Susi tetap kekeh untuk tidak mau isolasi mandiri, Bu. Saya sebagai keluarga juga khawatir, Bu. Baik, kalau begitu kita harus segera mengambil tindakan ya, Bu. Dan saya akan berkomunikasi kepada petugas Satgas agar tidak meresahkan warga yang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak G atas bantuannya. Iya, Bu, terima kasih banyak, nggih. Kalau begitu kami pamit dulu, nggih. Iya, Ibu, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih atas informasinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Perkenalkan, Mbak, saya Ibu RT dari Desa Sidomaju. Ingin melaporkan mengenai ada warga 5 hari yang lalu, yaitu Tuan M, melakukan perjalanan ke Jakarta. Sekarang dirawat di rumah sakit karena terkena COVID. Dan Tuan M tinggal bersama Nyonya S dalam satu rumah, Mbak. Setelah Tuan M terkonfirmasi positif, Nyonya S tersebut masih sering keluaran rumah dan membuat masyarakat khawatir, Mbak. Apakah dari tetangga sudah mengingatkan Ibu? Sudah Mbak, dari warga sekitar sudah mengingatkan, tetapi Nyonya S masih tetap memaksa keluar dari rumah dan sering mengirimkan makanan kepada Tuan M di rumah sakit. Baik, kalau begitu harus segera diambil tindakan. Besok saya akan menghubungi Ibu Susi untuk melihat langsung kondisinya bagaimana. Ya Mbak, benar, harus segera diambil tindakan agar tidak meresahkan warga yang lain. Terima kasih Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Athena dari petugas Satgas COVID. Apakah benar ini dengan Ibu Susi dari Desa Sidomaju? Oh iya Mbak, benar. Ada apa ya? Jadi begini Ibu, sebagai Satgas COVID di sini, kamu memiliki peran untuk melakukan tracing penderita COVID. Saya mendapatkan kabar bahwa suami Ibu Susi mengalami positif COVID. Sehingga tujuan kami di sini untuk pengarahan anjuran karantina mandiri kepada Ibu Susi selaku kontak erat dengan penderita COVID. Apakah Ibu bersedia untuk berbicara dengan saya 10-15 menit ke depan, Ibu? Iya Mbak, bersedia. Baik, Ibu, sebelumnya tanggal lahir Ibu kapan ya kalau saya boleh tahu? Saya lahir tanggal 4 Desember 1990 Mbak. Baik, Ibu, sebelumnya apa ada riwayat COVID selain dari suami Ibu? Belum Mbak, ini baru pertama kalinya. Maaf, Ibu, apakah Ibu ada penyakit penyerta yang lain? Atau apakah Ibu sekarang merasa ada tanda-tanda gejala COVID? Kalau saya pribadi tidak memiliki penyakit penyerta. Dan juga sejauh ini, alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa Mbak. Baik, jadi begini Ibu. Menurut kami akan lebih baik kalau Ibu melakukan karantina mandiri untuk mengurangi risiko penularan dan mengidentifikasi dini karena Ibu Susi ini saat ini selaku kontak erat dengan penderita COVID. Yang saya tahu, Ibu Susi ini masih sering keluar rumah dan bolak-balik rumah sakit. Jika saya melakukan karantina mandiri, lalu bagaimana dengan kebutuhan saya dan kebutuhan suami saya di rumah sakit? Untuk itu, Ibu, kami akan meminta bantuan dari warga dan tetangga sekitar, juga Ibu RT, untuk memantau dan membantu memenuhi kebutuhan Ibu di rumah dan suami Ibu di rumah sakit. Oh, begitu ya, Mbak. Ya, Ibu, sebelumnya apa Ibu Susi sudah tahu bagaimana cara melakukan karantina mandiri? Itu intinya kan kita tidak boleh keluar rumah ya. Iya, betul Ibu. Ibu harus memisahkan diri di rumah selama 2 minggu. Tapi dalam rumah pun ada tata caranya Ibu. Apakah Ibu sudah tahu? Oh, ada ya kalau di rumah ya. Apa aja, Mbak, itu? Iya, ada Ibu. Kamar tidur Ibu harus terpisah. Lalu ventilasi dan pencahayaan di rumah juga harus cukup. Sediakan juga masker dan hand sanitizer di rumah Ibu. Alat makan dan alat mandi juga harus disendirikan. Kebersihan rumah juga harus tetap dijaga. Oh, Gitu Ibu. gitu. Iya, iya, Mbak. Ya, Ibu, apakah Ibu bersedia untuk ditelepon sewaktu-waktu setiap harinya atau jika ada kunjungan rumah untuk pemantauan? Boleh, Mbak. Silakan saja. Tapi saya mau tanya, kalau keluar rumah, di depan rumah itu apa perlu pakai masker ya? Iya, Ibu, harus tetap pakai masker. Kalau boleh tahu, apakah ada halangan untuk Ibu melakukan karantina mandiri? Sejauh ini sih tidak ada kendala apapun, Mbak. Tapi mungkin nanti setelah karantina mandiri dilakukan baru ada kendala. Iya, semoga saja tidak ada kendala ya, Ibu. Jadi, apakah Ibu bersedia untuk melakukan karantina mandiri? Bersedia, Mbak. Baik, Ibu, apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Baik, kalau begitu saya rasa sudah cukup. Ibu sudah bisa melakukan karantina mandiri mulai besok. Ibu bisa menghubungi Ibu RT terkait pemantauan ya Ibu. Besok juga akan saya telepon lagi untuk pemantauan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu RT. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu RT. Mohon izin untuk melakukan pelaporan. Iya, selamat pagi, Bu. Mau melaporkan apa ya, Bu? Jadi, 2 hari yang lalu, suami saya itu positif COVID. Nah, menurut Satgas COVID, saya diharuskan untuk melakukan karantina mandiri.
Baik, Ibu. Jika dari Satgas sudah meminta untuk melakukan karantina mandiri, Ibu harus mematuhi ya, agar tidak meresahkan warga yang lain, Bu. Siap, Bu RT. Iya, Ibu. Jika nanti ada laporan lagi, bisa menghubungi saya ya, Bu. Baik, Bu RT. Terima kasih. Itu saja, Bu RT. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Ibu-Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah kalau Ibu-Ibu semuanya sehat, tetap dijaga kesehatannya ya Ibu-Ibu. Saya boleh meminta waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, Ibu-Ibu? Iya, Mbak. Jadi begini, Ibu-Ibu, seperti yang kita tahu, ada warga desa Sidomaju yang terkena COVID-19. Saat ini istrinya, Ibu Susi, sedang menjalani karantina mandiri di rumahnya. Saya menghimbau Ibu-Ibu semuanya untuk tidak perlu panik berlebihan dan jangan sampai mengucilkan Ibu Susi sekeluarga. Namun, kita semua wajib untuk tetap waspada. COVID sendiri disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan dan dapat menular melalui udara, droplet, mulut, kontak langsung, dan barang yang terkontaminasi. Tetapi hal itu bisa dicegah dengan tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam kondisi seperti ini, ada saudara kita yang sedang mengalami musibah seperti itu. Sudah sebaiknya kita memberikan dukungan dan bantuan dengan cara memberi semangat dan membantu memberikan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, saya di sini ingin memberitahukan tentang bagaimana prosedur bantuan dan pemantauan yang bisa diberikan ibu-ibu kepada Ibu Susi. Nah, itu nanti bagaimana ya, Mbak? Karena kita juga harus jaga jarak dengan Mbak Susi. Saya sebagai tantenya juga takut kirim makanan sendiri ke rumahnya Susi, Mbak. Saya paling biasanya nyuruh Gojek buat ngirim ke rumahnya Susi, Mbak. Padahal rumah kami ini jaraknya cuma 2 rumah loh. Nah, kalau begitu bagaimana ya, Mbak, caranya? Karena semua warga sudah pada khawatir dan takut untuk kontak langsung dengan Ibu Susi. Dengan menggunakan jasa Gojek juga boleh ibu-ibu, atau kita bisa mengirimkan bantuan dengan cara mungkin meletakkan di depan rumahnya atau digantung di pagar rumahnya. Tetapi jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M. Jangan lupa membawa desinfektan dan hand sanitizer. Sebelum menaruh di pagar, kita mencuci tangan dengan hand sanitizer, lalu pagar didesinfektan terlebih dahulu. Kemudian lanjut digantungkan di pagar. Setelah itu, wajib untuk mencuci tangan lagi, gitu ibu-ibu. Oh, jadi begitu toh, Mbak. Kalau masker yang dipakai biar aman, pakai 3 lapis apa boleh ya, Mbak ya? Kalau pencegahan untuk diri sendiri selain yang 5M ada lagi nggak, Mbak? Agar seluruh warga lebih waspada dan tidak takut lagi saat memberikan bantuan kepada Ibu Susi. Untuk penggunaan masker sesuai anjuran aturan Menteri Kesehatan dan PDI, diwajibkan menggunakan masker bedah yang dilapisi dengan masker kain. Itu sudah cukup. Apalagi ibu-ibu ini kan tidak kontak langsung dengan Ibu Susi yang karantina mandiri. Jadi saya sarankan 2 lapis saja sudah cukup, Ibu. Untuk pencegahan selain 5M, yaitu melakukan vaksinasi lengkap 2 dosis. Bisa dengan vaksin Sinovac, AstraZeneca, atau Pfizer. Apakah sudah jelas semuanya, Ibu-Ibu? Oh, begitu ya, Mbak. Insya Allah saya sudah paham. Terima kasih banyak ya, Mbak. Alhamdulillah, saya juga sudah paham, Mbak. Baik, Mbak, sudah sangat jelas. Saya sudah paham. Terima kasih, Mbak. Apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu-Ibu? Sudah cukup, Mbak. Baik, kalau sudah jelas dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri saja pembicaraan kita pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya himbau dapat diterapkan dengan baik.
Tetap menjaga kesehatan ya ibu-ibu. Saya pamit dulu ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.